Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron susunan elektron dalam suatu atom. Susunan yang telah memperhitungkan kedudukan digunakan untuk menentukan sifat kimia dan reaktivitas. Jumlah elektron disusun menurut tabel periodik. 3 aturan dalam penulisan konfigurasi elektron. 1. Aturan Aufbau. 2. Larangan Pauli. 3. Kaidah Hund. Aturan Aufbau. Pengisian elektron dalam atom berlangsung menurut tingkat tenaga orbital-orbital atom. Pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang rendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Konfigurasi elektron dibagi menjadi 3. Yang pertama menyatakan letak kulit, yang kedua menyatakan jumlah elektron, yang ketiga menyatakan letak subkulit. Asas larangan Pauli. Tidak boleh ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Setiap orbital maksimal dapat diisi oleh 2 elektron. Jumlah maksimum elektron pada kulit ke P adalah 2P2. Elektron sebagai partikel bermuatan juga memiliki gerak berputar yang disebut spin. Aturan Hund. Pengisian elektron pada orbital dengan energi yang sama tidak akan membentuk pasangan terlebih dahulu. Elektron-elektron dalam orbital-orbital suatu subkulit cenderung untuk tidak berpasangan. Elektron dengan spin sejajar akan mengisi lebih dahulu pada orbital yang setingkat energinya, baru membentuk pasangan dengan spin yang berlawanan. Tagilan penuh dan setengah penuh. Berdasarkan hasil percobaan, ditemukan beberapa penyimpangan penulisan konfigurasi elektron. Berdasarkan aturan Aufbau, atom akan lebih stabil bila kulit atom subkulit terisi elektron penuh atau setengah penuh, terutama pada subkulit D. Contoh, orbital D maksimum berisi 10 elektron, akan lebih stabil jika orbital D diisi 5 atau 10 elektron, sehingga konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, bukan 1s, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, bukan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Tabel periodik unsur-unsur. 1. Mendeleev 1934 Rusia. Disusun berdasarkan berat atom. Peningkatan berat atom tidak sama persis dengan peningkatan nomor atom karena proton dan neutron menyumbang berat atom. Ada kemungkinan nomor atom kecil, berat atom besar disebabkan karena neutron besar. 2. Tabel periodik modern disusun berdasarkan nomor atom dan berat atom. Nomor atom dibagi menjadi proton dan elektron. Nomor atom meningkat maka berat atom juga meningkat. Dalam tabel periodik dibagi menjadi 2. Vertikal golongan unsur-unsur dengan jumlah elektron terluas sama sehingga sifat kimianya mirip. Kedua, horizontal periode tingkat tenaga, kemungkinan tingkat tenaga berikutnya. Sistem periodik modern dapat dikelompokkan menjadi blok S, blok P, blok D, dan blok F. Dari konfigurasi elektron suatu atom dapat diperkirakan letak unsur dalam tabel periodik. Jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit S, unsur tersebut berada pada blok S. Jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit D, unsur tersebut berada pada blok D. Blok S, golongan 1A dan golongan 2A. Blok P, golongan 3A, S atau D, 6A. Blok D, golongan transisi, golongan 1B, S atau D, 6B. Blok F, golongan lantanida dan golongan aktinida. Klasifikasi SPU.
Periode disusun menurut nomor atom. Golongan disusun menurut keripian sifat. Golongan dibagi atas. Golongan A disebut golongan utama. Golongan 1A S atau D 5A. Golongan B disebut golongan transisi peralihan Gol. IB S atau D 6B lantainida dan actinidida. Golongan 8A gas mulia. Gas yang sangat stabil, intens, sangat suka bereaksi dengan unsur lain. Golongan 7A halogen. Unsur non-logam yang sangat reaktif disebut halogen, pembentuk garam. Golongan 1A logam alkali. Unsur-unsur golongan 1A kecuali hidrogen disebut logam alkali karena unsur tersebut membentuk basa yang larut dalam air. Golongan 2A logam alkali tanah disebut logam alkali tanah karena membentuk basa, tetapi senyawa-senyawanya kurang larut dalam air. Sifat periodik yang penting. 1. Jari-jari atom. Jari-jari dari inti atom sampai kulit terluas. Dalam satu golongan, jari-jari atom bertambah besar dari atas ke bawah. Dalam satu periode, jari-jari atom makin kecil dari kiri ke kanan. Potensial ionisasi. Potensial ionisasi suatu unsur adalah tenaga yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom netral atau suatu ion. Faktor yang menentukan Pi. Muatan inti, maka Pi. Jari-jari atom, maka Pi. Unsur-unsur dalam satu golongan, energi ionisasinya makin ke bawah semakin kecil. Unsur-unsur dalam satu periode, gaya tarik inti makin ke kanan makin kuat, sehingga energi ionisasi pada umumnya makin ke kanan makin besar. Beberapa perkecualian. Golongan 2A, 4A, dan 7A mempunyai energi ionisasi yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada energi ionisasi unsur di sebelah kanannya, yaitu 3A dan 5A. Hal ini karena unsur-unsur golongan 2A, 4A, dan 7A mempunyai konfigurasi elektron yang relatif stabil sehingga elektron sukar dilepaskan. 2. Afinitas elektron, yaitu besarnya tenaga yang dilepaskan apabila atom unsur tersebut menangkap sebuah elektron dari luar. Dalam satu periode, semakin ke kanan, jari-jari semakin kecil dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar, sehingga atom semakin mudah menarik elektron dari luar. Afinitas elektron semakin besar. Dalam satu golongan, semakin ke bawah, jari-jari atom semakin besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin kecil. Atom semakin sulit menarik elektron dari luar. Afinitas elektron semakin kecil. 3. Elektronegativitas unsur, yaitu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain yang selanjutnya elektron tersebut digunakan bersama-sama. Unsur-unsur dalam satu golongan, elektronegativitas makin ke bawah makin kecil. Unsur-unsur dalam satu periode, elektronegativitas semakin ke kanan semakin besar. Elektronegativitas terbesar setiap periode dimiliki oleh golongan 7A, unsur-unsur halogen.